Selamat pagi anak-anak, kalian jawab dengan lantang dan semangat. Pagi, pagi, pagi. Yuk, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya agar pembelajaran kita menjadi lebih berkah, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk nggak? Tidak, masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya agar kita lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila, apa? Tahu. Apa? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita. Sekarang kita akan belajar pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6. Nah, apa sih yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Tak tahu. Tentang apa? Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan membacakan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengetahui biografi tentang Sunan Derajat. Nah, anak-anak, Ibu bacakan asal-usul Sunan Derajat dulu ya. Sunan Derajat mempunyai nama kecil yaitu Raden Kosim dan bergelar Raden Syarifuddin Hasim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel sehingga bersaudara dengan Sunan Bonang. Paham? Paham. Siapa nama Sunan Derajat? Raden Kasim. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Kasim. Raden Kasim. Saudara dari Sunan Bonang. Sunan Bonang. Anak atau putra dari Sunan Ampel. Pintar sekali. Sunan Pintar. Ampel. Nah, Sunan Ampel ini, Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Di antara para wali, Sunan Derajat mempunyai nama paling banyak, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Sunan Imam, dan Maulana Hashim. Jadi Sunan Derajat ini lahir pada tahun 1470 Masehi. 1470 Masehi. Nah, Sunan Derajat ini adalah wali yang mempunyai banyak nama. Yang sudah Ibu sebutkan tadi itu siapa? Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Iman dan Maulana Hashim. Nah, sebagai seorang wali, Sunan Derajat ini adalah Sunan yang dikenal sangat penyabar, berjiwa sosial, dan sangat memperhatikan kaum fakir. Nah, Sunan ini kan lahirnya nih, sekarang wafatnya
Paciran, Lamongan. Lamongan. Nah, sampai di sini dulu. Apakah paham? Paham. Ibu tanya ya, Ya. siapa nama asli Sunan Derajat? Raden Kosim. Sunan Derajat adalah saudara dari Sunan Sunan Bonang. putra dari Sunan Sunan Ampel. Betul. Lahir pada tahun 1470 Masehi. wafat pada tahun 1522 Masehi. pemakamannya di Di pemukiman Derajat, Paciran, Lamongan. Sampai di sini paham? Paham. Adalah yaitu tentang peninggalan Sunan Derajat. Apa saja sih peninggalan Sunan Derajat? Yang pertama yaitu Museum Sunan Derajat berada di timur kampung di timur kampung Derajat. Timur kompleks pemakaman Sunan Yang Derajat. ada di timur komplek pemakaman Sunan Derajat. Terus yang kedua yaitu peninggalannya itu Gamelan. gamelan singa mangkok, biasanya digunakan untuk menyebarkan syiar. Sunan Derajat menggunakan gamelan singa mangkok ini untuk menyebarkan syiar agama. Selanjutnya peninggalannya adalah makam Sunan Derajat yang berada di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nah, untuk poin yang B, Ibu akan memerintahkan kalian untuk mengamati. Sekarang coba kalian baca tentang peran penting Sunan Derajat. Kalian amati terlebih dahulu. Sudah diamati? Sudah. Nah, karena sudah, sekarang coba satu ceritakan. Coba ada yang bacakan. Sunan Derajat diperintahkan untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Surabaya, terutama di wilayah pesisir Gresik. Namun dalam perjalanan menyeberangi lautan, Sunan Derajat mengalami musibah. Apa musibah Sunan Derajat? Perahu Perahu Perahunya tenggelam karena ombak besar. Lalu terdampar di Pesisir Lamongan. terus saat di desa Bisa disambut oleh Sambar Layang Madu dan Mbah Banjar. Nah, saat dia berada di sebuah kampung tersebut, akhirnya Sunan Derajat mendirikan sebuah Surau kecil. sehingga berkembang menjadi Pesantren. pesantren. Nah, nama desa tersebut adalah Desa Jalak yang terletak Di Banjaranyar. Nah, karena jadi Sunan Ampel ini merupakan sunan yang sangat mementingkan masyarakatnya, apalagi kaum fakir. Sehingga dia sangat memperhatikan nih sosialnya para masyarakat. Nah, selanjutnya apa sih peran penting dari Sunan Derajat? Apa? Sebutkan, ayo. Alfian. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Dua, apalagi? cara berdakwah dan filosofi kehidupan Sunan Tubuh. Apalagi? Sabtangga. Cara berdakwah dan Filosofinya menggunakan Sunan tujuan menggunakan filosofi 7 ras. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Karena tidak ada yang ingin bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Oke. Siapa nama asli Sunan Derajat? Ada yang tahu? Raden Kosim. Raden Kosim. Lagi apa
Sebutkan sejarah Sunan Derajat. Angkat tangan. Apa? Gamelan Singa mang singa mangkok. yang digunakan untuk menyebarkan syiar Syiar Islam. Selanjutnya satu lagi. Coba Rohim, apa peran penting dari Sunan Derajat? Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, karena kalian, ibu harap kalian paham dan dapat meneladani sifat-sifat dari Sunan Derajat ini. Jadi, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada anak-anak sekalian yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Baik, biar ibu yang menyimpulkan. Jadi, seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, bahwasanya Sunan Derajat ini mempunyai nama asli yaitu Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang. lahir pada tahun 1470 Masehi, wafat pada tahun 1522 Masehi. Nah, terus setelah itu Sunan Derajat ini sebagai wali yang sangat banyak namanya. Nah, selanjutnya yaitu peninggalan sejarah dari Sunan Derajat. Apa saja peninggalannya? Yang pertama, Museum Sunan Derajat, terus Gamelan singa mangkok, terus ada makam Makam Sunan Derajat. Nah, di antara peran penting dari Sunan Derajat yaitu meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Terus beliau menggunakan filosofi Berdakwah jelas. dan filosofi kehidupan. Oh, nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Namun ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan PR di buku halaman 30. Dikumpulkan minggu depan, siap? Siap. Nah, alhamdulillah akhirnya pembelajaran kita hari ini terlaksana dengan lancar. Nah, sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.